Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bertemu lagi bersama saya Pak Yayat untuk pembelajaran hari ini. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan juga semangat untuk belajar pada hari ini. Sekarang anak-anak siapkan dulu buku tematik atau LKS tematik tema 2, dibuka subtema 2. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita baca doa bersama-sama supaya pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, langsung kita simak pembelajaran pada hari ini. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar tematik tema 2 subtema 2 mapel PPKN mengenai hak dan kewajiban terhadap energi. Untuk tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menunjukkan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang dan tepat. 2. Siswa mampu menceritakan pengalaman diri melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan hak dan kewajiban. Anak-anakku, masih ingatkah kalian apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang kita peroleh, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Kita sebagai seorang warga negara memiliki hak dalam menggunakan dan menikmati berbagai sumber energi. Sementara itu, kita juga berkewajiban terhadap penggunaan energi, yaitu untuk menghemat energi, supaya energi itu dapat digunakan oleh generasi yang akan datang. Kemudian, untuk pelaksanaan hak dan kewajiban itu harus seimbang. Contohnya, kita berhak menggunakan listrik, berarti kita berkewajiban membayar listrik. Apabila kita tidak membayar listrik, maka kita tidak boleh menggunakan listrik. Kemudian, hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap hari kita tidak pernah luput untuk menggunakan listrik, kertas, dan juga bahan bakar minyak. Listrik biasanya kita gunakan di peralatan-peralatan rumah tangga modern, seperti untuk menonton TV, menyalakan lampu, mencarger laptop, dan lainnya. Sedangkan kertas biasanya digunakan untuk menulis dan menggambar. Kemudian, kalau bahan bakar minyak itu sering kita gunakan untuk mengisi kendaraan bermotor. Supaya apa? Supaya kendaraan bermotor itu bisa berjalan. Kemudian, setelah kita menggunakan hak-hak tersebut, kita juga harus melakukan kewajibannya. Kewajiban untuk apa? Menghemat penggunaan listrik, kertas, dan bahan bakar minyak. Baiklah, langsung kita menuju ke cara untuk menghemat penggunaan tersebut. Yang pertama, menghemat penggunaan kertas. Bahan untuk membuat kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rem kertas ukuran A4 diperlukan pohon yang usianya 5 tahun. Sedangkan untuk menghasilkan satu lembar kertas membutuhkan 2 gelas air. Jadi apabila kita menghemat kertas, berarti kita juga menghemat energi pohon
dan juga air. Kemudian berikut cara menghemat kertas. Yang pertama, menggunakan kertas yang sisinya masih kosong. Yang kedua, teliti saat menulis. Yang ketiga, menggunakan kertas ketika benar-benar dibutuhkan. Yang keempat, gunakan kertas yang masih bisa digunakan. Yang kelima, memaksimalkan penggunaan email atau elektronik mail, yaitu surat elektronik. Kemudian yang kedua, menghemat penggunaan listrik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan kita, seperti untuk menyalakan lampu, menonton televisi, mendengarkan radio, dan masih banyak lagi. Dari penggunaan tersebut, ada beberapa cara untuk menghemat energi listrik. Yang pertama, kurangi penerangan listrik yang berlebihan. Jadi apabila sudah siang, lampu sebaiknya dimatikan karena sudah ada pencahayaan alami, yaitu dari sinar matahari. Yang kedua, matikan semua peralatan listrik saat meninggalkan rumah. Jadi apabila kita akan pergi dari rumah, maka sebaiknya kita mencabut alat elektronik yang sudah tidak kita gunakan, seperti charger laptop, charger HP, televisi, dan lain-lain. Kemudian untuk yang ketiga, gunakan peralatan listrik yang hemat energi. Kemudian yang ketiga, menghemat penggunaan bahan bakar minyak atau BBM. Bahan bakar minyak telah menjadi bagian tak terpisah dalam kehidupan manusia saat ini. Jenis BBM yang kita temui antara lain bensin, solar, pertalite, dan masih banyak lagi. Dari bahan-bahan bakar tersebut biasa kita gunakan untuk mengisi kendaraan supaya bisa berjalan atau dapat kita gunakan. Berikut cara menghemat bahan bakar minyak. Yang pertama, menggunakan kendaraan umum daripada pribadi. Kalau kita akan bepergian tidak terlalu jauh, lebih baik kita menggunakan kendaraan umum, biar kendaraan pribadi kita tidak digunakan dan tidak memboros BBM. Yang kedua, memilih bersepeda atau berjalan saat bepergian jarak dekat. Jadi apabila anak-anak yang rumahnya dekat dengan sekolah, lebih baik menggunakan sepeda atau jalan supaya kita dapat menghemat bahan bakar minyak. Yang ketiga, mengendarai kendaraan motor dengan kecepatan normal. Baiklah anak-anakku, setelah kalian mendengarkan pembelajaran pada hari ini, sekarang anak-anak kerjakan lembar kerja berikut. Anak-anak tuliskan 5 contoh pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang dari penggunaan listrik dan kertas yang ada di sekitarmu. 5 saja. Baiklah, sekian pembelajaran dari Pak Yayat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cuci tangan, jaga kesehatan, tetap berolahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.